pagi semuanya. Pagi. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, ketua kelas dimohon untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Coba kalian dicek depan, belakang, samping, kanan, kiri dari kalian. Gimana kabar kalian hari ini, anak-anakku? Sehat? Sehat. Pada minggu kemarin kita belajar apa? Masih ingat enggak? Sistem pernapasan. Ya, betul sekali. Kita minggu kemarin belajar mengenai sistem pernapasan. Di sistem pernapasan ada apa saja organ-organnya? Ya, terus. Ya, Laring. ya, betul sekali. Terus fungsi dari sistem pernapasan itu untuk apa? Untuk Bernapas. ya, betul sekali. Sekarang kita akan melanjutkan belajar mengenai gangguan pada sistem pernafasan manusia. Pernahkah kalian ini merasakan sesak nafas atau batuk ketika berada dekat dengan orang yang merokok atau polusi udara? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena asapnya itu masuk ke pernapasan kita, terus kita jadi sesak gitu. Jadi terganggu gitu ya. Ya. Hari ini kita akan belajar gangguan sistem pernafasan manusia. Kita akan memperdalam terkait macam-macam gangguan sistem pernafasan manusia. Kemudian tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai penyakit dan kelainan sistem pernafasan manusia setelah membaca dan membuat mind map melalui model pembelajaran RMS dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan manusia setelah kegiatan sharing dalam pembelajaran RMS dan menyebutkan upaya pencegahan dengan tepat. Kemudian alur pembelajarannya kita nanti akan membaca, kemudian membuat mind maps, kemudian ada sharing, dan terakhir ada evaluasi. Sudah siap belum untuk belajar hari ini? Sudah. Kok kelihatannya masih pada ngantuk ya tadi pagi, mandi atau enggak? Enggak. Mandi dong. Ayo kita bakar semangat terlebih dahulu, teman-teman sudah berdiri. Sebentar ya teman-teman. Ya Bu. Ayo sambil nyanyi. Ayo kita berputar. Sudah ngantuk? Silakan teman-teman untuk kelompok terdiri dari 3 atau sampai 4 siswa.
bisa perhatikan terlebih dahulu untuk petunjuknya. Yang pertama, teman-teman bisa membaca artikel atau bahan ajar yang sudah Ibu bagikan melalui grup WhatsApp. Kemudian teman-teman membuat mind map dan nanti kita akan sharing. 5 menit cukup nggak buat membaca, diskusi, sama membuat mind map? Cukup. Ya, silakan kalian diskusi. Ayo. Memang seperti itu. Mana? Sharing. Biarkan lo baca dulu. Iya. Gimana? Ayo, pakai ditanyakan nggak? Iya. Ya, untuk lain-lainnya itu terkait macam-macam gangguannya. Gimana teman-teman? Sudah selesai atau belum? Ayo, kelompok berapa yang mau mengajukan diri untuk mempresentasikan mind map terkait gangguan sistem pernafasan? Bella. Ayo kelompoknya Mbak Bella maju. Semuanya ya. Ayo Mbak Tiara, Mbak Bella sama Mbak Alfi maju ke depan untuk mempresentasikan. Gangguan sistem pernapasan manusia itu ada flu. Flu merupakan infeksi virus influenza yang menyerang saluran pernapasan dan menular melalui udara dan kontak langsung dengan penderita. Pencegahannya dapat dilakukan dengan rutin mencuci tangan. Kemudian ada faringitis, yaitu peradangan pada tenggorokan atau faring, yang disebabkan dengan adanya infeksi bakteri maupun virus. Ditangani berdasarkan penyebabnya. Kemudian ada bronkitis, yaitu terjadi ketika saluran yang membawa udara ke paru-paru atau bronkus. Akibatnya gangguan respirasi ini menyebabkan penderita batuk berdahak. Kemudian ada DBC atau tuberkulosis, adanya penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini dapat masuk ke dalam paru-paru dan menyebabkan berbagai gejala seperti batuk kronis, sesak napas, dan batuk berdarah. Kemudian ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan salah satu jenis kanker paling berbahaya dengan angka kematian yang tinggi. Penyebabnya yaitu perokok aktif maupun perokok pasif. Kemudian ada asma. Asma merupakan gangguan pernafasan yang ditandai dengan peradangan pada saluran pernafasan. Keluhan ini membuat saluran napas mengalami penyempitan. Penyebabnya bisa karena alergi, paparan asap, polusi, hingga udara dingin. Nah, seperti ini LKPD bisa. Oh, mind map. Lucu kan? Terima kasih, berikan aplaus untuk kelompoknya Mbak Bella. Apakah ada yang berbeda dalam pembuatan mind map-nya? Terima kasih. Gangguan sistem pernafasan adalah kondisi di mana fungsi pernafasan itu terganggu seperti kesulitan bernafas, batuk. Beberapa gangguan pernafasan umumnya meliputi asma, TBC, influenza, dan lain-lain. Gangguan
Gangguan ini disebabkan karena virus, bakteri, polusi udara, dan perokok. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, ada flu, kemudian faringitis, laryngitis, asma, bronkitis, emfisema, TBC, dan juga kanker paru-paru. Kemudian pencegahan gangguan pernafasan itu ada 9. Yang pertama, mencuci tangan dengan air yang bersih dan air mengalir menggunakan sabun. Yang kedua, menjalani vaksinasi. Yang ketiga, jangan merokok. Yang keempat, hindari polusi udara. Yang kelima, hindari paparan alergen atau bahan kimia. Kemudian yang keenam, turunkan berat badan apabila penderita adalah diabetes. Yang ketujuh adalah konsumsi makanan yang bergizi seimbang. Kesembilan adalah pastikan pola tidur yang seimbang. Dan terakhir, kelola stres dengan baik. Kemudian pengobatan gangguan sistem pernapasan manusia. Pengobatan ini tergantung pada penyebabnya. Contoh pengobatan yang umum digunakan yang pertama, obat-obatan, terapi oksigen, rehabilitasi, tindakan medis seperti operasi. Gimana teman-teman, sudah paham belum? Sudah, Bu. Oke, karena sudah paham, dari kelompok yang sebelah kanan silahkan bacakan kesimpulan dari diskusi hari ini. Silahkan kelompoknya Mbak Marwah. Sharing, bagian sharing. Kan ada di sini. Gangguan sistem pernapasan manusia merupakan kondisi di mana proses pernapasan terganggu akibat berbagai penyakit seperti asma, bronkitis, pneumonia, TBC, penyakit paru obstruktif kronik, emfisema, hingga kanker paru. Penyakit-penyakit tersebut biasanya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri, paparan polusi, asap rokok, serta reaksi alergi yang dapat menimbulkan gejala seperti sesak napas, batuk, demam, dan nyeri dada. Beberapa cara yang dapat mencegah gangguan sistem pernapasan yaitu berhenti merokok, mencuci tangan, dan rajin berolahraga. Ya, betul sekali. Gangguan sistem pernafasan adalah di mana proses pernafasan kita itu terganggu. Contoh gangguan dari sistem pernafasan ada asma, TBC, kanker paru-paru yang disebabkan karena infeksi virus atau bakteri, dan karena asap rokok. Kemudian cara kita agar menghindari penyakit atau gangguan ini, kita dapat mencuci tangan ya, dengan rajin, berolahraga, dan jangan merokok. Setelah belajar kali ini, apa yang akan teman-teman lakukan untuk menjaga sistem kesehatan pernafasan kalian? Terus apa lagi? Yang cowok-cowok ini berhenti merokok atau tidak? Saya tidak merokok. Tidak merokok, Bu. Ya, betul sekali. Kalau tidak merokok, jadi sistem pernafasannya sehat. Sudah paham semuanya? Ya, kalau udah paham, sekarang kita ada kuisis ya. Kita kerjakan bareng-bareng. Gangguan pernapasan yang disebabkan oleh virus dan mudah menular disebut yang B. Ya, betul. Gejala utama penderita asma adalah cara yang tepat untuk mencegah gangguan pernafasan adalah ayo apa teman-teman? Kemudian yang terakhir, penyakit TBC disebabkan oleh apa Mbak Tiara? Virus. Ya.
Gimana pembelajaran kali ini teman-teman? Menyenangkan atau membosankan sekali? Ada masukan buat ibu atau teman-teman semua? Oke, untuk pembelajaran yang akan datang kita akan belajar mengenai sistem pencernaan manusia. Teman-teman bisa belajar terlebih dahulu, kemudian membuat mind map. Ibu akan cek sebelum pembelajaran dimulai di minggu depan ya. Kemudian teman-teman bisa lebih aktif lagi, jangan diam-diam mulu ya. Selanjutnya silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum menutup pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Keyakinan kita masing-masing berdoa. Baik. Doa selesai. Ya, terima kasih. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.